Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio podcast Koperasi BSI. Saya Fitriani Ayu akan menemani Anda pada acara podcast Mencari. Kali ini hadir bersama kita Ketua Koperasi Baitur Rahim Syariah Indonesia, yaitu Bapak Taufik Abdurrahman selaku praktisi koperasi sejak tahun 1989, dan saat ini beliau sedang mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan di Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kesehatan. Mudah-mudahan selalu kita diberi kesehatan juga. Semua yang mengikuti acara ini sehat-sehat semua. Amin. Ya Allah. Semangat juga ya Pak ya? Harus terus semangat dalam kondisi apapun, saat pandemi pun harus semangat, karena optimisme yang bisa membuat kita sukses. Iya betul ya Pak ya. Ya. Baik Pak, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu bikin koperasi atau berkoperasi. Banyak masyarakat yang belum paham nih, apa sih sebenarnya bikin koperasi, juga apa itu berkoperasi. Jadi gimana nih Pak, apa perbedaan antara koperasi dan berkoperasi? Betul sekali ya, bahwa selama ini ya, mungkin dari dulu banyak masyarakat tuh, yuk kita dirikan koperasi, yuk kita bikin koperasi, selalu begitu. Mungkin sejak Orde Baru, ya sejak Orde Baru juga sama, bentuk koperasi KUD, koperasi fungsional, terus untuk bentuk-bentuk. Ya, jadi semua masyarakat itu ingin membentuk koperasi, tapi koperasi jadi tidak besar-besar gitu ya, karena bentuk. Terus sopot gitu ya, setelah dibentuk koperasi, setelah didirikan koperasi, ya. Jadi yang penting di sini itu bukan mendirikan koperasinya, bukan membuat koperasinya, ya. Tapi saya tidak ngomong bahwa ini tidak penting. Tetap wadahnya harus dibikin, ya, penting. Cuman ada hal yang memang harus kita perjelas, ya, yang tadi sebut sama Teh Fitri. Dirikan koperasi atau berkoperasi dulu, ya. Oke, ini saya jelaskan dari konsep awal lah gitu ya. Kan namanya juga koperasi, bahasa kulo nama cooperation. Apa artinya itu Teh? Ko itu apa? Bersama berarti kan ya. Operation bekerja, proses gitu kan ya. Jadi cooperation itu adalah kerja bersama-sama gitu ya, bekerja sama, itu cooperation. Kalau kata orang Kulon ya, orang Barat. Kulon lagi. Nah, kan Jawa Barat ya. Iya benar Pak. Cooperation itu the process of working together to the same end. Gitu ya, keren kan ya? Karena itu kan banyak yang ikut acara ini kan milenial nih, ya bisa harus ikuti ini, meskipun saya kolonial, ya harus menyesuaikan diri biar awet muda gitu ya. Alhamdulillah ini masih awet muda, buktinya rambut masih hitam. Iya Pak. Kita lanjut ya. Proses kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, koperasi itu intinya di sana, kerjasamanya, gitu kan? Jadi yang paling penting ya dalam berkoperasi ini adalah proses kerjasamanya dulu, ya. Proses kerjasamanya dulu untuk mencapai tujuan bersama. Nanti suatu saat pasti ada kebutuhan apa? Karena yang bekerja bersama-samanya lebih dari 20 orang, tentunya kan butuh aturan-aturan main, butuh siapa yang mewakili keluar dan ke dalam secara hukum, ya, butuh pengakuan luar, ya, bahwa dia itu bisa secara hukum bisa nuntut, bisa dituntut kalau ada masalah. Artinya nanti dalam prosesnya si yang orang-orang yang bekerja sama ini, yang berkoperasi ini pasti akan mendirikan badan hukumnya. Jadi yang didirikan itu sebenarnya badan hukum. Proses berkoperasinya bisa sebelum badan hukum lahir. Yang lebih banyak kita kenal itu adalah prakoperasi. Yang pemerintah mengizinkan, kita informasikan bahwa kita ada prakoperasi, jalankan sebelum berbadan hukum. Nanti suatu saat akan butuh wadah itu, legalitasnya, didirikanlah badan hukum koperasi. Nah, cuman kan nama badan hukumnya sama juga, bekerja sama gitu ya, koperasi. Di Indonesia itu namanya ya koperasi yang proses badan hukum itu. Jadi ibaratnya gini deh, saya ilustrasikan terhadap
Ya kebetulan keluarga saya senang karena banyak perempuan di rumah, senangnya kan bikin kue lah gitu ya. Iya. Saya ilustrasikan ke sana bahwa ibaratnya gini, kita bikin kuenya dulu, ya. Kerjasama itu kuenya dulu, bikin kue, setelah jadi di packing, kasih label nama, didaftarkan, gitu kan, namanya. Nah, jadi kan proses bikin kuenya sejak belum didaftarkan udah bikin kue. Nah, cuman kita butuh legalitas, butuh pengakuan pihak luar, butuh bertindak secara hukum. Jadilah ada badan hukum. Nah, koperasi itu sama, badan hukumnya seperti itu. Jadi berkoperasi aja dulu sebetulnya, ya. Baru nanti ada kebutuhan legalitas. Ya, ambil contoh gini ya, Teh Fitri. Ya, saya jelaskan aja terus dulu ya. Boleh Pak. Contoh begini lah, saya sering jalan-jalan nih, ya sering touring lah ya. Di jalan itu beberapa yang labelnya koperasi, gitu ya. Labelnya koperasi itu di depannya itu ada iklan, ya. Jaminkan BPKB Anda 1 jam cair, gitu kan? Iya. Artinya dia mah pinjam duit, gitu. Pinjam uang. Kalau pinjam uang mah nggak usah ke koperasi, udah aja bisa ke BPR, iya. Bisa ke bank, ya, atau siapapun lah. Kalau hanya butuh uang, ya, koperasi itu lebih dari, kalau koperasi simpan pinjam ya, lebih dari sekedar simpan pinjam, ya, tapi lebih ada suatu kerjasamanya antar anggota yang mendaftarkan diri di koperasi. Gitu kan? Iya. Nah, kerjasamanya dulu, prosesnya itu ada simpan pinjam, atau ada produksi, ada distribusi. Itu adalah nanti proses di kerjasamanya. Jadi kalau kayak iklan tadi, kayaknya itu bukan koperasi, meskipun di sana badan hukumnya didirikan koperasi, badan hukumnya koperasi, itu bukan berkoperasi, tapi itu mah pinjam uang, bisa ke bank lah, bisa ke BPR, nggak usah ke koperasi, karena beda nilainya. Gitu ya, itu mungkin bedanya. Jadi saya ngajak, daripada kita bikin begitu banyak kecil, tapi setelah dibikin nggak tahu gagal gitu, mending gitu. Kalau pendapat saya, udah ada sekarang ada berapa koperasi sih yang ada, gabung aja dulu, toh nanti kita bareng-bareng usahakan itu, kembangkan bisnisnya, ya. Kemudian usaha-usahanya kita perbanyak, diversifikasi gitu ya, usaha-usahanya banyak, terus kita majukan bersama-sama, karena itu kan kerjasama kan berarti milik bersama. Iya. Si perusahaan koperasi ini kan, badan koperasi milik bersama, udah aja besarkan yang ada, gitu. Jadi intinya bekerja sama untuk tujuan bersama, gitu. Iya. Ya. Berarti kita harus bekerja sama terlebih dahulu ya Pak ya, betul, untuk mencapai tujuan bersama. Bersama, gitu. Badan hukum ya, kalau butuh badan hukum ya kita tinggal bikin badan hukum kan mudah lah ya. Bisa sambil jalan ya Pak ya? Ya mudah lah, tinggal syaratnya penuhin, berangkat ke notaris, didaftarkan, kemudian ada nomor badan hukum, selesai. Iya. Tapi setelah itu yang paling penting adalah bagaimana proses kerjasama di antara anggota-anggota koperasi. Gitu kan Fitri. Baik nih Pak, untuk yang selanjutnya, dari kerjasama yang tadi kita udah bahas nih, ya. Masyarakat juga banyak yang belum mengerti kerjasama itu apa sih gitu ya. Nah selanjutnya apa sih yang bisa mendorong agar orang-orang atau masyarakat itu ingin bekerja sama? Ya kan manusia itu adalah makhluk sosial lah gitu ya. Dia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya. Betul. Dan Fitri waktu lahir dibantu siapa? Dibantuin sama bidan, dokter, orang banyak banget. Iya. Itu lahir. Setelah lahir bisa mandi sendiri? Ya enggak Pak, dimandiin dulu. Ya minimal Pak Haji gitu kan ya, dimandi. Terus sudah gitu bisa makan sendiri? Enggak, masih disuapin. Sampai sudah menikah pun menikah. Nah, sebelum nikah lah gitu ya. Masih butuh calon gitu ya, pendamping. Berarti kan tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Iya. Jadi kerjasama ini adalah suatu kebutuhan paling primer lah gitu ya dari seorang manusia. Sangat butuhkan orang tanpa bantuan orang lain tidak mungkin. Dari mulai lahir sampai meninggal pun nggak mungkin meninggal kan, ngubur sendiri kan nggak bisa.
Ya. Iya. Nah, jadi apa sih yang mendorong orang untuk bekerja sama? Berarti kan ada satu kebutuhan ya. Iya. Yang seperti tadi kita nggak bisa bekerja sendiri. Yang pertama pasti harus ada kepentingan bersama. Betul ya? Kalau misalkan koperasi simpan pinjam, ya kalau BSI kan simpan pinjamnya bukan simpan pinjam pembiayaan syariah gitu ya. Kalau misalkan konvensional simpan pinjam, artinya ada kebutuhan meminjam uang atau mendapat pembiayaan. Ya, berarti segmennya siapa? Ya tergantung. Kalau misalkan di sana ada UMKM atau pengusaha, berarti kan butuh modal, ya kan? Iya. Berarti kepentingannya ada kesamaan kepentingan. Kalau misalkan di suatu daerah itu ada pengrajin boneka misalkan, ya, pengrajin boneka. Di situ ada satu kepentingan bersama apa? Pemasaran. Gabunglah dia dalam bentuk koperasi, kemudian memasarkan bersama atau beli bahan bakunya bersama-sama. Karena kalau bahan baku beli bersama-sama, volumenya gede, itu akan lebih murah. Ya, hitungan akan lebih murah karena borongan. Distribusi pun kalau dikerjasamakan, pembagian wilayahnya tidak tertata, tidak mungkin bersaing saling mematikan. Yang muncul adalah kerjasama, saling menghidupkan. Tidak mungkin juga kalau namanya koperasi karena kerjasama antara anggotanya, tidak mungkin saling banting harga. Karena bersama-sama di sana kan. Iya. Beda kalau masing-masing banting harga saling banting harga. Artinya ada kepentingan bersama sehingga dia ada dorongan untuk berkoperasi, bekerja sama. Itu ya. Jadi apa yang mendorong orang akan berkoperasi atau bekerja sama? Satu adalah kepentingan bersama. Dan yang kedua adalah harus ada satu kerelaan tanpa paksaan. Namanya bekerja sama bukan dipekerjakan, bukan disuruh, tapi bareng-bareng. Artinya ada satu kerelaan. Tidak ada anggota yang harus dipaksa. Ya, mau masuk, keluar. Apakah menguntungkan buat dia atau tidak, ya terserah gitu kan. Selama ada kepentingan bersama, tanpa paksaan biasanya gitu kan. Memang bekerja sama harus tanpa paksaan, karena harus win-win. Kemudian yang berikutnya yang mendorong orang mau bekerja sama itu adalah kesamaan tujuan. Ya, kesamaan tujuan. Misalkan tadi pengrajin boneka tadi ya. Tujuannya apa sih? Berarti kan tujuannya misalkan mencari profit yang optimal. Artinya tidak ada persaingan, ya, tapi bekerjasama untuk sejahtera, menentukan harga segala macam, ya, atau dia menekan OPEC-nya, ya. Bedanya koperasi di situ tidak ada, bukan kompetisi tidak ada, ya, artinya lebih bobotnya lebih di kerjasamanya. Kalau kompetisi itu kan saling mematikan. Iya. Kalau kerjasama enggak, saling menghidupi, saling menutupi kekurangan. Iya, betul, Kak. Gitu. Dan berikutnya yang mendorong kerjasama itu harus ada sikap keterbukaan, saling mengerti dan saling menghargai. Gitu kan? Iya. Itu yang 4 hal yang bisa mendorong orang bekerjasama. Ada kepentingan bersama, gitu ya. Ada kerelaan, ada kesamaan tujuan, dan keterbukaan, saling pengertian, saling menghargai. Ya. Jadi kalau saya intisarikan gitu ya, dalam kerjasama ini harus kita upayakan atau wujudkan husnul muasyarah. Husnul muasyarah. Yang kedua kita harus wujudkan husnul muamalah. Muamalah itu berarti ya, Pak ya. Dan terakhir kita wujudkan husnul musyarakah. Husnul musyarakah. Husnul musyarakah. Nah, masih ada nggak, Pak? Yang keempatnya? Apa? Husnul khotimah. Itu tujuan kita ya, umat manusia harus husnul khotimah. Itu. Jadi diingatkan ya. Saya yakin kalau misalkan husnul muasyarahnya sudah terwujud, husnul muamalahnya juga terwujud, husnul musyarakahnya terwujud, insya Allah kalau itu sudah semua, kita akan husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan berakhir dengan baik, ya, dengan membawa segala kebaikan, insya Allah. Ya, jadi saya jelaskan juga nih para netizen nih ya, YouTuber nih, apa itu husnul muasyarah? Apa itu husnul muamalah? Apa itu husnul musyarakah? Ya, itu ya, dalam koperasi itu harus muncul seperti itu, harus wujudkan itu.
Ini punten ya bagi para ustadz atau para kiai yang mungkin bukan mengajari, ini hanya sekedar mengingatkan atau memberi informasi bagi yang memang baru tahu seperti ini gitu kan ya. Saya pun masih belajar juga. Husnul muasyarah itu kita harus mewujudkan kebersamaan yang baik. Ya, dalam koperasi itu harus ada satu kebersamaan yang baik. Gitu kan ya. Karena kerjasama harus didasari dengan kebersamaan. Kalau tanpa kebersamaan malah kerjasama semua. ASEAN lah ya. Betul Pak. Nah itu ya, jadi kita wujudkan husnul muasyarah. Yang kedua husnul muamalah. Ya, dari kebersamaan ini harus ada interaksi. Ya, kita harus tahu ya anggota-anggota lainnya, harus berinteraksi, saling memberikan atau memenuhi atau membantu apa yang dibutuhkan. Ada interaksi yang baik antar anggota. Misalkan si anggota ini berlebih nih uangnya, mana yang kurang modal, kasih. Oh ini karyawannya banyak, kelebihan, ini yang kurang, kasih. Itu interaksi-interaksi yang saling melengkapi sehingga masing-masing saling tolong, gitu kan? Ya dalam konsep koperasi syariah itu kan harus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu Jadi kita harus kerjasama dalam kebaikan bertakwa. Nah, saling tolong, ta'awun, harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah, makanya harus ada satu husnul muamalah, interaksi yang baik selain husnul muasyarah. Kemudian husnul musyarakah. Apa itu musyarakah? Syirkah. Syirkah itu adalah kerjasama, ya, atau gotong royong. Ya, bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Ya, itu husnul musyarakah. Nah, jadi dalam koperasi ini harus kita wujudkan husnul muasyarah, husnul muamalah, dan husnul musyarakah. Ya, ada kata bijak kita Fitri ya. Jika ingin berjalan cepat, ya jalanlah sendirian. Ya. Tapi kalau kita ingin jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Gitu. Mantap tuh ya. Ya itu yang pertanyaan dari Teh Fitri ya, apa yang mendorong orang bekerja sama? Karena kalau sendirian itu memang cepat, tapi cepat capek juga gitu kan. Tapi kalau ingin jauh harus berjalan bersama. Artinya kan untuk jauh itu kan pasti. Nah kalau koperasi itu kan harus tumbuh berkembang berkesinambungan gitu kan, sustainable gitu ya, harus terus sampai sukses. Generasi yang berganti pun koperasi harus tetap gitu maju terus gitu. Iya. Harus sukses gitu. Jadi makanya kita harus berjalan bersama-sama. Baik nih Pak, sesuai tadi nih yang kata Bapak dari 4 hal tadi nih. Koperasi itu kan harus berkesinambungan. Nah, gimana caranya agar kerjasama yang dibangun atas 4 hal tadi itu bisa saling berkesinambungan? Ya, memang bagaimana kerjasama itu berjalan terus-menerus sampai jauh gitu kan ya. Iya. Bukan Bengawan Solo ya, kalau sampai jauh. Tapi emang bekerjasama harus sampai jauh. Selama-lamanya kalau bisa. Iya. Ya. Generasi berganti pun harus tetap. Berarti kan kerjasama mencapai tujuan bersama, kesejahteraan bersama, kesuksesan bersama, gitu kan ya. Kita pun sebetulnya ada 3 waktu, masa lampau, saat ini, dan masa datang. Ya, masa lampau kan kita nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa balik lagi bisa ya balik Pak. lagi, gitu kan. Hanya yang ditengok sedikit-sedikit untuk kita belajar. Iya. Masa depan kan pasti belum. Apapun yang kita rencana segala macam belum tentu, gitu kan. Nah itu kan namanya apa? Uncertainty lah, ketidakjelasan. Nah yang kita miliki adalah saat ini. Nah saat inilah kita coba kerjasama, bicarakan semuanya. Meskipun ke depan itu banyak hal yang tidak jelas, tapi kita bisa prediksi, kalkulasi kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, prediksi. Sehingga kita punya activity saat ini kita lakukan. Ya berjalan bersama tadi kan, sampai ke kesejahteraan bersama itu. Nah, bagaimana supaya ini bisa seiring sejalan bekerja sama sampai jauh, sukses, sejahtera? Bukannya ini tidak terlepas dari peran anggota. Dari peran anggota ya. Dari peran anggota. Nah, tadi yang saya katakan tadi ya,
koperasi bedanya dengan perusahaan-perusahaan lain, baik itu CP, firma, PT, ya, dan lain sebagainya. Ada perbedaannya. Yang saya tadi bilang, Aisyah ukur simpan pinjam mah, gitu ya, cuma pinjam uang, balikin, gak usah berkoperasi. Ya. Banyak ya, Banyak lah, bisa di bank, di juga jalan-jalan, atau ke saudara, ke siapa, gitu ya. Tapi ya harus jelas, jangan sampai legalitasnya nggak jelas ya. Kayak adalah sebutnya bank kelek gitu. Yang rumah-rumah apa ya, Nah, itu nggak jelas. Nggak jelas tentang jawabannya, dan itu siapa yang ngawasin, apakah benar enggak, apakah dia benar membantu atau menjebak, kan beda gitu kan ya. Jadi ada satu perbedaan koperasi dengan badan usaha lain. Yang tadi saya bilang, koperasi itu adalah kerjasama. Jadi dalam koperasi itu si anggota itu adalah sebagai pemilik. Iya. Ya, kalau di badan usaha lain, misalkan perbankan, itu nasabah tidak jadi pemilik, pemiliknya adalah investor. Iya. Hanya beberapa orang, kemudian kasih pembiayaan, kasih kredit, ya, atau pembiayaan kalau syariah, misalkan ke nasabah, kemudian nasabah memberikan lebihnya, marginnya ataupun bunganya. Nah, keuntungannya buat siapa? Buat investor selaku pemilik, karena nasabah bukan pemilik. Iya. Nah, kalau di koperasi itu, ya, anggota itu sebagai pemilik. Namanya juga bekerja sama. Misalkan Teh Fitri, saya, terus si A, si B, si C, si D berkumpul bekerja sama, ya otomatis si pemilik. Makanya kan di sana ada simpanan pokok. Iya. Itu kan bersama-sama nyatukan modal. Kemudian simpanan wajib untuk nambah modal, terus kan? Iya. Berarti sebagai pemilik. Nah, supaya kita ini kerjasamanya bersinambung, peran pemilik itu harus terus dilakukan. Ya, pemilik itu apa sih? Ya harus ngasih modal, harus menjalankan, atau minimal mengawasi kalau nggak menjalankan operasional langsung, misalkan ya, mengawasinya, mengendalikannya, itu pemilik. Nah, itu satu, ya, untuk menentukan kesuksesan itu bahwa si anggota adalah si pemilik. Peran kedua, anggota adalah sebagai pengguna. Pengguna. Ya, apalagi kalau koperasi yang jumlah anggotanya sudah banyak, ribuan misalkan. Nah, ini semua kebutuhan itu harus bisa dipenuhi oleh koperasi agar kesejahteraan anggota, ya, sebagai pengguna juga terpenuhi. Gitu terjadinya. Jadi selain sebagai pemilik, juga dia sebagai pengguna. Ya, kalau penggunaannya dengan baik, artinya integritasnya, loyalitasnya cukup tinggi. Jadi kalau misalkan dapat pinjaman, ya dibalikan gitu ya, dengan ada kelebihan koperasi. Gitu kan ya. Nah, jasa-jasa yang koperasi berikan atau produk-produk yang koperasi berikan itu dimanfaatkan oleh anggotanya. Itu peran kedua. Peran ketiga adalah anggota itu sebagai pengendali. Ya, kalau secara umum banyak pengendali itu anggota berperan hanya sebagai pemilik dan pengguna. Ya, kalau saya sih punya pemahaman selain pemilik pengguna juga pengendali. Ya, kan pemilik bisa mengendalikan, betul, tapi tidak semua pemilik mengendalikan. Nah, mesti percayakan gitu kan. Sementara ini milik pemiliknya harus banyak gitu kan ya. Kalau nggak dikendalikan gimana? Nah, gimana cara mengendalikannya? Nah, si anggota kan punya lembaga musyawarah anggota. Itu sebagai pengendali. Jadi semua aturan main, ya, dari anggaran dasar rumah tangga, kemudian siapa pengurusnya, kebijakannya apa, itu harus ditentukan oleh anggota sebagai pengendali. Ya, jadi tiga itu dalam musyawarah. Secara pribadi pun punya hak dia untuk mengingatkan pengurus, pengawas, atau dia minta informasi kejelasan tentang perkembangan koperasi, atau orang lain juga bisa, karena dia juga harus mengendalikan. Ya, atau dia mencalonkan jadi pengurus, jadi pengawas yang juga disebut pengendali. Kan pengurus juga anggota, itu pengendali. Nah, tiga peran ini itu harus jalan beriringan. Tidak bisa parsial hanya penggunaan aja, tapi dia lagi bermodal, simpanan wajibnya itu bayar, itu bukan koperasi. Ya, kalau hanya pengguna aja mah ya udahlah di bank gitu atau di badan usaha lain, ya, kalau memang produksi atau distribusi bukan simpan pinjam, ya itulah di bank. Kalau koperasi itu dia harus memberi pengguna sebagai pemilik. Ya, keuntungan koperasi pun dibagikan ke pemilik. Ya,
pemiliknya siapa? Anggota itu. Jadi si koperasi secara lembaga mah akhir tahun itu udah nggak ada untung, karena keuntungannya udah dibagikan. Ya, Pak, ya. Kecuali kalau disepakati, ya misalkan ada dana cadangan, dana pengembangan organisasi segala macam, disepakati yaitu untuk pertemuan koperasi, gitu kan? Bisa saja. Tapi si koperasi itu keuntungan setiap tahun dibagikan ke perusahaannya, karena untuk mensejahterakan si anggota yang selaku pemilik itu, gitu kan? Kalau misalkan orang hanya sebagai pemilik aja, tambahan modal aja terus, tapi nggak ngawasin, nggak kontrol, nggak kendalikan, nanti habis dia. Iya. Iya kan? Nah, jadi semuanya ini dari anggota, oleh anggota Untuk anggota. Ini namanya demokrasi ekonomi. Ya, kalau kita tahu ini adalah demokrasi ekonomi Pancasila, gitu ya. Karena ya saya ulas sedikit lah ya. Koperasi itu sebetulnya yang paling cocok di Indonesia. Kenapa? Karena koperasi itu ya konsisten terhadap Pancasila. Ya. Makanya saya lebih cocok koperasi itu cocok di Indonesia karena apa? Konsisten di Pancasila 5 sila ini. Gitu kan ya? Kan satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan, 5 oleh hikmat bukan usaha, 5 keadilan sosial, gitu kan ya. Benar nggak koperasi itu konsisten terhadap ini ketuhanan? Karena Tuhan itu menganjurkan kita untuk bekerja sama, untuk bermasyarakat, ya, untuk saling tolong menolong. Itu ya perintah. Dan semuanya menjalankan dalam ketakwaan, dalam kebaikan. Ya namanya menolong pasti baiklah gitu ya. Itu kan udah memang menjalankan sisi ketuhanannya. Ya. Kedua, kemanusiaan. Ya. Itu kita saling peduli, gitu kan, antar anggota. Yang kekurangan modal dibantu sama yang lebih, yang kelebihan karyawan atau kekurangan karyawan dikasih sama yang lebih, terus ada satu kerjasama. Ya. Kemudian persatuan. Ya iyalah namanya kerjasama itu adalah persatuan. Ya, tidak berantem, tidak apa itu kerjasama persatuan. Nah, kemudian yang keempat, yang kerakyatan juga. Ya dalam musyawarah anggota. Semua kebijakan, semua aturan main, pembagian SHU semua ya itu kan diusahakan. Ya, diusahakan yang dipimpin oleh hikmat. Nah maksudnya ada satu, bukan dipimpin oleh satu orang dua orang, tapi memang ada kesadaran bersama di sana untuk mencapai kebersamaan. Ya, 5 keadilan sosial. Ya satu contoh aja, nggak usah banyak-banyaknya keadilan sosial dalam pembagian SHU kan sesuai partisipasinya, sesuai kontribusinya kan adil. Dibaginya adil ya Pak? Iya. Ya selain aspek-aspek lain masih banyak, misalnya keadilan gitu ya dalam hal saling memperhatikan, saling apa itu kan ada minimal dari SHU itu kan pembagiannya secara adil. Ya kalau saya bilang kalau di masyarakat kan NKRI harga mati. Kalau di koperasi, menurut saya, tapi nggak tahu yang lainnya. Kalau saya bilang koperasi itu gerakan koperasi adalah pas hati. Apa itu pas hati? Pancasila harga mati. Nah, jadi konsisten di Pancasila, konsisten di koperasi itu ya. Gitu. Ya jadi ingat pas hati. Pancasila harga mati. Gitu ya. Iya Pak. Baik nih, untuk yang terakhir mungkin ya Pak ya sekarang ya. Apa pesan Bapak untuk masyarakat umum di luar sana juga kaum milenial Pak? Kesan ya? Iya Pak. Saya memang selama aktif di gerakan koperasi ini ada satu hal ya, ada gembiranya juga, ada sedihnya juga. Ya. Kalau gembiranya ya saya sih melihat banyak juga koperasi yang memang konsisten, ya konsisten pas hati itu ya, bergerak benar-benar tumbuh dari masyarakat, ya tumbuh dari masyarakat membesar. Ya saya pernah beberapa saya kunjungi, ya misalkan saya pernah berkunjung ke koperasi Benteng Mikro Indonesia, itu luar biasa ya, anggotanya mungkin udah puluhan ribu gitu ya, asetnya mungkin udah ratusan miliar gitu ya.
dan tumbuh dari bawah, Dari masyarakat. dari masyarakat. Ya. Kemudian saya pernah berkunjung juga ke DMT Bitcoin. Ya. Baitul Mal wa Tamwil, sebenarnya Baitul Malnya mungkin yayasan, Baitul Tamwilnya adalah koperasi. Karena BMT itu umumnya badan hukumnya koperasi. Di sana kerjasama. Ya itu juga luar biasa. Gitu ya. Bahagianya begitu. Jadi ada beberapa koperasi yang memang tumbuh besar, sungguh-sungguh benar-benar dari masyarakat. Kenapa saya katakan bahagia? Karena banyak juga koperasi-koperasi itu yang dibentuk, gitu kan ya, baik itu dibentuk oleh pemerintah atau instansi tertentu, gitu kan ya, atau memang ada program tiba-tiba kebentuk karena ada program bantuan gitu ya. Nah, yang begitu tuh nggak pernah lama. Ya contoh ada beberapa lah yang koperasi yang dulu zaman Orde Baru dibentuk, gitu ya. Ya boleh katakanlah KUD setelah pemerintahannya berganti, ya sampai sekarang kan udah nggak ada lagi, gitu kan ya. Hilang aja ya, Pak. Iya, terus ada koperasi-koperasi misalkan, oh ini ada bantuan, bikin koperasi-koperasi tunggu, setelah bantuan yang ada, koperasinya hilang, gitu kan ya. Iya, Jadi ya, kayak gitu ya. betul, kegembiraannya masih ada para pejuang koperasi, ya, sehingga koperasi itu besar. Kemudian sedihnya, ya yang ada koperasi sedihnya hanya dalam koperasi, termasuk yang tadi ya, yang cair 1 jam. Jalan tuh ya, Pak, ya, banyak banget sekali. Itu siapa sih, uang siapa gitu kan ya, harusnya kan uang dari anggota anggota itu kan uang siapa gitu kan ya. Jadi balik itu proses apa RAT-nya seperti apa, proses pembagian SO-nya seperti apa juga jelas enggak kan gitu kan ya. Ada apa ya, sama-sama bener nggak itu badan hukumnya koperasi gitu kan. Badan hukumnya benar koperasi karena memenuhi syarat ya. Ada 20 orang gitu kan ya, terus segala syaratnya penuhi lah buat koperasi, tapi di dalamnya belum tentu berkoperasi. Iya. Gitu kan. Itu yang tadi katakan berkoperasi itu berkoperasi itu dirikan koperasi mah gampang gitu kan. Iya. Tapi berkoperasi yang akan bukan susah ya. Yang paling pentingnya berkoperasinya gitu, untuk bisa jangka panjang tadi. Dan itu yang kan jadi tanya-tanya bagaimana jangka panjang gitu kan. Nah itu jangka panjang ini harus didorong oleh peran pemilik, peran anggota sebagai pemilik, pengguna dan pengendali. Gitu. Jadi seperti itulah. Jadi pesan saya saat ini ya bahagianya masih ada, gitu. Termasuk BSI ya. BSI terus terang saya di Masjid Baitur Rahim, awalnya lahir di Masjid Baitur Rahim, ya Permata Kopo. Saya masuk ke komplek Permata Kopo itu kan 2007. Ya 2007 aktif di masjid. Nah sejak 2007 itu banyak obrolan-obrolan, yuk kita bikin lembaga ekonomi syariah untuk kepentingan ekonomi umat, untuk pemberdayaan umat semua. 2007, 2008, 2009 belum dibentuk-bentuk. Ya saya istilahnya mah bukan nekat, hayulah gitu ngajak ya. Kita tuh bikin aja, kumpulkan aja 20 orang karena syarat gitu ya. Tapi itu belum berbadan hukum. Bukan itu kita yuk kerjasama dulu gitu ya, bukan dirikan dulu, bukan. Yuk kerjasama 20 orang. Nah, ternyata yang hari kan 26. Iya. Gitu, kita 26. Urunan 100.000 sewa. Nah sebagai pemilik kan ngasih modal 100.000 sewa. Terkumpullah 2.600.000. Nah setelah pemilik ya, waktu itu pendirinya gitu ya, prakoperasi tapi kan bingung 7.600 dikumpulkan gitu kan. Dulu masih kooperasinya seberusaha gitu, mau pakai ini, tapi akhirnya keputusannya adalah simpan pinjam dulu. Tapi prinsipnya di syariah. Nah, akhirnya kita bikin kooperasi pembiayaan syariah. Ya, tapi belum badan hukum, masih kerjasamanya dulu lah. Ya berkembang. Ya, awal kantor di samping Rom, gitu. Terus pindah di Gudang, terus pindah kontrak, terus beli lagi satu rumah. Ya sampai sekarang dari 2.600.000 sudah hampir 5 M mungkin sekarang ya. Yeah. Nah itu tidak terlepas dari peran anggota. Ya, yang dulu 26 orang sekarang anggota udah 1.300 lah, kurang lebih gitu ya. Nah itu tuh saya lupa ya. Nanti ngomong kemana nih arahnya? saking asiknya ya. Kesan Pak. Oh ya masih kesan. Nah jadi yuk kita besarkan koperasi, ya besarkan koperasi.
kalaupun mau mendirikan koperasi, ya coba bikin dulu satu kerjasama yang chemistry-nya dulu ya, kliknya dulu lah. Nanti rumput-rumputnya dulu baru. Tapi menurut saya gitu ya, sudahlah sekarang mah koperasi yang ada ikutan. Join gitu ya Pak? Join aja, yuk besarkan bareng-bareng. Toh sama aja membentuk koperasi jadi pemilik, gabung dengan koperasi yang ada jadi pemilik. Iya. Mending kalau mendirikan kan startnya dari nol, mungkin minus gitu ya. Iya. Kalau sudah gabung sama yang ada, sudah besar, gabung. Tapi kan nanti kalau bisa dipengurus misalkan gitu ya, kalau gitu, ya bisa karena semua anggota berhak dipilih dan memilih sebagai pengurus atau sebagai pengawas, ya itu berhak, ya. Ini besarkan. Nah setelah besar, ayo berjalan jauh, konsisten, gitu kan, sebagai pemilik, pengguna, ya dan pengendali konsisten sehingga membesar terus. Ya kalau saya sendiri gitu, kalau perlu ya ada beberapa koperasi yang susah misalkan tumbuhnya, udah gabungin aja merger gitu ya, kayak bank kan, ya gitu ya, udah merger aja, yang asal misalkan asetnya cuma 1M, apalagi kalau misalkan 1 juta, 10 juta, 20 juta gitu ya asetnya, gabung aja jadi besar, kan nanti kesempatan untuk mengendalikan itu kan sama karena anggota, kan bahkan sumber daya manusia dikumpulkan lebih banyak kan lebih potensial gitu kan ya, market makin besar gitu kan, karena berkumpul lebih banyak makin besar. Ini yuk namanya koperasi, yuk berkooperasi gitu ya, yuk bekerja sama, yuk bergabung gitu ya. Jadi kesan saya tadi gembiranya ada, sedihnya ada, tapi yang sedih mah nggak usah diratapi lah ya. Nah yang gembira ini bagaimana kita membuat kita lebih gembira lagi gitu kan ya, lebih gembira lagi. Gimana caranya? Yuk kita perluas kerjasamanya, perluas networknya, perbanyak sumber daya manusianya. Nah, sumber daya udah masuk semua, upgrade semua, ya skillnya, knowledge-nya semua, upgrade semua, sehingga kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasinya itu akan makin bagus gitu, sehingga akan makin besar. Insya Allah kalau misalkan kita legowo untuk bareng-bareng bekerja sama, sukarela gitu ya, tapi tetap profesional gitu kan, ini besar. Insya Allah koperasi akan unggul, mampu bersaing dengan badan usaha lain, ya kan? Yeah. Badan usaha lain pasti bisa lah, karena pasarnya jelas kalau koperasi itu. Kalau yang lain selalu mencari pasar kan, kalau kita jelas anggota kita pasar kita, pemilik kita, ya untungnya buat kita lagi. Gitu. Balik lagi ya Pak. Balik lagi. Jadi yang sedihnya coba kita kita perbaiki. Nah yang mengembirakan kita coba kembangkan gitu ya. Jadi kesan saya itu dan pesan saya itu, yuklah para terutama milenial ya, milenial. Saya juga agak sedih juga nih di kurikulum pendidikan di sekolahan tentang koperasi itu kan nyaris nggak ada lagi ya, nyaris tak terdengar gitu kan. Nggak apa-apa lah, karena kalau memang itu kebijakan ya kita harus ikut lah ya, dengan mungkin itu udah dipertimbangkan juga oleh wakil-wakil kita di DPR gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kan koperasi itu kan bisa melakukan pendidikan sendiri. Jangan khawatir, kita tuh ada prinsip koperasi itu yang 7 itu salah satunya adalah pendidikan anggota. Ya, iyalah kita bareng-bareng belajar gitu ya, para milenial terutamanya. Kenapa saya tertuju ke milenial? Karena yang akan menjadi penerus kami ini para sesepuh ya Pak ya. yang nanti juga akan yuk gabung dulu. Masalah di sekolahan belajarnya seuprit gitu ya, sedikit gitu ya, nggak apa-apa, kita bikin pendidikan, kita datangkan para akademisi, para praktisi, tidak praktisi koperasi aja, kita datangkan dari perbankan, dari asuransi, dari apa. Dan kebetulan juga kan saya sekarang mengemban amanat di Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Bandung sebagai kadif diklat. Ya, saya ini berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk koperasi-koperasi. Ya insya Allah beberapa bulan ini atau di tahun ini juga ada beberapa pendidikan yang akan dijalankan. Fungsinya apa? Mau mengajak nih para kaum muda, milenial, bukan berarti yang senior juga dibiarkan diajak ya Pak. Tapi kita ayo supaya ada estafet. Ya, ini akan menguntungkan kita. Karena apa? Para milenial, YouTuber ya, itu akan jadi pemilik perusahaan.
ngapain kita bekerja, misalkan mending jadi pemilik perusahaan. Nah, saya pemilik perusahaan, ya kita juga bisa bekerja lagi di koperasi. Suruh mengenai, nggak susah kan? Ingin punya perusahaan mah, ya udah masuk koperasi, jadi pemilik dong gitu. Saya ngajak, yuk jangan bingung, saya mah belum tahu, belum siap, belum apa, nggak usah ngomong gitu, kurung gitu ya, kurung masuk sok berkoperasi, nanti kita belajar, nanti lama-lama kan tahu manajemen koperasi seperti apa. Dan saya yakin kalau sudah masuk, ya saya kan dari tahun 89 sejak SMA kelas 2, saya tahu untungnya koperasi seperti apa. Ya meskipun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak apa, itu sangat manfaat luar biasa. Manfaat buat kita sebagai pemilik bangunan negeri, juga manfaat buat masyarakat yang lebih luas. Karena kita pas hati itu, yang kita ada kepedulian terhadap masyarakat itu kan ya. Itu yang pesan dari saya. Jadi intinya mah ayolah orang ngajak sekarang mah masuk aja dulu, berkoperasi aja dulu, ya nanti akan tahu sendiri. Baiklah Kang Ece Baraya, berakhir sudah kebersamaan kita kali ini. Tapi sebelum ditutup, inti sari dari podcast kali ini adalah 1. Berkoperasi itu adalah suatu proses atau tindakan kerjasama dan saling tolong-menolong. Yang kedua, tolong-menolong itu harus dibangun atas dasar kebersamaan yang baik, interaksi antar individu yang baik, dan juga gotong royong. Kesemuanya itu ada dalam bangunan badan usaha koperasi. Jadi ayo kita berkoperasi agar bisa bekerja sama dan sejahtera bersama. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat dan bisa menginspirasi Akang Ece Baraya semua membawa map ke sekolah. Mohon maaf jika ada salah. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga ikuti kami di Instagram serta Facebook untuk info-info lainnya. Linknya akan ada di description box di bawah. Ya, begitu. Saya Fitriani Ayu beserta seluruh kru podcast BSI pamit undur diri. Mencari BSI, mencari solusi. Sampai bertemu di podcast mencari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.